Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Aulia Febria Istiawati, Vivi Sakfrasani, dan Gina Hoirunisa. Kami akan menjelaskan tentang materi amortisasi. Yang pertama yang akan kita bahas yakni mengenai metode bunga efektif. Pada kelompok sebelumnya telah dibahas bahwa dengan membayar lebih atau kurang pada saat penerbitan, investor akan memperoleh suku bunga yang berbeda dari tingkat kupon obligasi. Dalam hal ini, perusahaan penerbit akan membayar suku bunga kontrak selama jangka waktu obligasi beserta nilai nominal obligasi saat jatuh tempo. Obligasi yang diterbitkan pada diskonto memiliki jumlah yang dibayarkan pada saat jatuh tempo lebih besar daripada jumlah saat penerbitan. Begitu pula sebaliknya ketika obligasi diterbitkan pada premi. Obligasi yang diterbitkan pada diskonto atau premi akan dicatat oleh perusahaan pada biaya, yakni sebagai beban bunga obligasi selama umur obligasi melalui suatu proses yang disebut dengan amortisasi. Dalam hal ini, ada amortisasi diskonto dan juga amortisasi premi. Amortisasi diskonto akan meningkatkan beban bunga obligasi, sebaliknya dengan amortisasi premi yang akan menurunkan beban bunga obligasi. Prosedur yang diperlukan untuk melakukan amortisasi diskonto atau premi adalah dengan menggunakan metode bunga efektif. Dengan menggunakan metode bunga efektif, perusahaan akan yang pertama menghitung beban bunga obligasi dengan cara mengalihkan nilai tercatat obligasi pada awal periode dengan suku bunga efektif. Yang kedua adalah dengan menentukan amortisasi diskonto atau premi obligasi berikutnya, yakni dengan membandingkan beban bunga obligasi dengan bunga atau kas yang dibayarkan oleh perusahaan penerbit. Selanjutnya adalah perhitungan amortisasi. Perhitungan amortisasi di sini masih berkaitan dengan slide sebelumnya. Di dalam slide ini telah disajikan suatu gambar bagaimana jumlah amortisasi bisa diperoleh. Jumlah amortisasi sendiri diperoleh dari hasil beban bunga obligasi yang dikurangkan dengan bunga obligasi yang dibayar. Nah, beban bunga obligasi diperoleh dari mana? Diperoleh dari nilai tercatat obligasi pada awal periode yang dikalikan dengan suku bunga efektif. Sedangkan bunga obligasi dibayar diperoleh dari nilai nominal obligasi dikalikan dengan suku bunga yang dinyatakan. Dalam hal ini, metode bunga efektif itu akan menghasilkan bunga yang sama dengan persentase konstan dari nilai tercatat obligasi. Maksudnya adalah dalam penerbitan obligasi yang melibatkan biaya pengukiran dan percetakan, biaya jasa hukum dan akuntansi, biaya promosi, serta biaya serupa lainnya, di mana biaya ini harus dicatat sebagai pengurangan jumlah utang obligasi. Kemudian diamortisasikan sebagai beban selama umur obligasi yang bersangkutan, yakni melalui penyesuaian suku bunga efektif. Obligasi yang diterbitkan pada diskonto dan obligasi yang diterbitkan pada premi. Yang pertama, obligasi yang diterbitkan pada diskonto. Diskonto hutang obligasi bukan merupakan aktiva karena tidak memberikan manfaat ekonomi di masa mendatang. Secara konseptual, diskonto hutang obligasi merupakan akun penilaian kewajiban, yaitu pengurangan dari jumlah nominal atau jatuh tempo kewajiban yang berhubungan. Yang kedua adalah obligasi yang diterbitkan pada premi. Premi hutang obligasi tidak memiliki eksistensi yang terpisah dari hutang yang berkaitan. Secara konseptual, premi hutang obligasi merupakan akun penilaian kewajiban, yakni penambahan pada jumlah nominal atau jatuh tempo kewajiban yang berhubungan. Jadi, perbedaan antara obligasi yang diterbitkan pada
diskonto serta obligasi yang diterbitkan pada premi itu adalah pengurangan atau penambahan jumlah nominal atas jatuh tempo utang kewajiban yang berhubungan. Selanjutnya, di dalam slide telah disajikan ilustrasi mengenai obligasi yang diterbitkan pada diskonto. Disebutkan bahwa Evermaster Corporation menerbitkan obligasi senilai $100.000 dengan kupon bunga 8% pada 1 Januari 2011. Bunga akan dibayar setiap tanggal 1 Juli dan 1 Januari. Hal ini mengindikasikan adanya pembayaran bunga secara semi-annually. Kemudian, terdapat suku bunga efektif sebesar 10%. Perhitungannya adalah seperti yang tertera di dalam slide. Dengan perhitungan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa investor hanya perlu membayar sebesar $92.278 untuk mendapatkan obligasi senilai $100.000 tersebut. Berarti terdapat diskonto sebesar $7.722. Lalu, dalam slide ini terdapat tabel amortisasi untuk obligasi yang diterbitkan pada diskonto. Di dalam tabel tersebut terdapat kolom tanggal, kas dibayarkan, beban bunga, diskonto diamortisasi, serta jumlah tercatat obligasi. Pada tanggal 1 Januari 2011, ketika obligasi diterbitkan, investor hanya perlu membayar sebesar $92.278 untuk mendapatkan obligasi senilai $100.000. Belum ada kas yang dibayarkan, beban bunga maupun diskonto diamortisasi karena masih dalam penerbitan. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juli 2011 telah terdapat kas dibayarkan dengan besaran yang konstan hingga akhir pembayaran bunga. Kas dibayarkan diperoleh dari perhitungan dengan mengalihkan nilai nominal obligasi, yakni $100.000, dikali dengan kupon obligasi 8% dikali dengan N atau periode pembayaran bunga obligasi secara semi-annually. Maka diperolehlah hasil $4.000 untuk kas dibayarkan. Kemudian tabel beban bunga diperoleh dari book value yang telah dihitung pada ilustrasi sebelumnya, yakni 92.278 dikali dengan suku bunga efektif, yakni 10%, lalu dikalikan dengan N atau 6/12, diperolehlah hasil $4.614. Pada kolom diskonto diamortisasi, itu kita tinggal mengurangkan antara beban bunga dengan kas dibayarkan, yang kemudian diperoleh hasil 614 untuk diskonto diamortisasi. Sedangkan jumlah tercatat obligasi untuk 1 Juli 2011 diperoleh dengan cara mengurangkan jumlah tercatat obligasi pada awal penerbitan dengan diskonto yang telah diamortisasi, yakni sebesar 614, yang kemudian diperoleh hasil $92.892. Untuk selanjutnya, cara-caranya sama. Nanti hanya terdapat perbedaan ketika obligasi diterbitkan secara diskonto dan juga obligasi diterbitkan secara premi di dalam perhitungan diskonto amortisasinya. Dalam slide ini disajikan jurnal entry untuk obligasi yang diterbitkan pada diskonto. Yang pertama adalah jurnal saat terjadi penerbitan obligasi, yakni pada 1 Januari 2011. Maka jurnalnya adalah kas diisi debit dan utang obligasi di sisi kredit. Untuk besaran jumlahnya disesuaikan dengan yang dibayarkan oleh investor untuk memperoleh obligasi, yakni sebesar $92.278. Jurnal kedua untuk pencatatan atas pembayaran bunga yang pertama, yakni pada 1 Juli 2011. Di sisi debit ada beban bunga obligasi sebesar $4.614. Di sisi kredit ada utang obligasi dan kas dengan besaran masing-masing sebesar $614 dan $4.000.
Jurnal ketiga untuk pencatatan beban bunga akhir tahun 31 Desember 2011. Di sisi debit, terdapat beban bunga obligasi sebesar 4.645 dan di sisi kredit terdapat utang bunga obligasi sebesar 4.000 dan utang obligasi sebesar 645. Pada bab ini, saya akan menerangkan tentang obligasi yang diterbitkan pada premi. Nah, asumsikan bahwa investor bersedia menerima suku bunga efektif sebesar 6%. Nilai jatuh tempo utang obligasi sebesar $100.000. Nah, nilai sekarang dari $100.000 yang akan jatuh tempo dalam 5 tahun dengan bunga 6% semi-annually interest atau dibayarkan setiap 6 bulan sekali. Nah, FV atau nilai dari nilai sekarang yang akan jatuh tempo nanti dalam 5 tahun ke depan dihitung menggunakan PV atau nilai sekarang dikalikan dengan 1 min dalam kurung 1 plus bunga 0,06% dikurung tutup pangkatkan dengan angsuran. Angsurannya berarti setiap setengah tahun sekali 10 angsuran lalu diper atau dibagi dengan 1 plus 1,06. Nah, setelah itu akan ketemu dengan 0,74409. Nah, PV dikalikan dengan 0,74409. Akan ketemu hasil $74.409. Nah, lalu kita menghitung nilai sekarang dari 4.000 atau angsuran setiap periodenya dengan metode yang sama, semi-annually interest selama 5 tahun dengan bunga sebesar 10% per tahun. Nah, R-nya ini 4.000 dengan cara yang seperti tadi dikalikan dengan hasilnya yaitu 8,53020. Nah, hasil dari perkalian tersebut adalah $34.121. Nah, dari nilai sekarang angsuran dan nilai jatuh tempo obligasi ditambahkan sehingga akan menghasilkan dana hasil penjualan obligasi sebesar $108.530. Nah, dari dana hasil penjualan obligasi diselisihkan dengan nilai jatuh tempo utang obligasi akan menghasilkan diskonto atas utang obligasi senilai $8.530. Nah, selanjutnya kita akan melihat untuk mempermudah penjelasan tentang obligasi. Tertanggal 1 Januari 2011 belum ada angsuran yang dibayarkan untuk obligasi. Maka jumlah tercatat obligasi sebesar $108.530. Nah, untuk angsuran pertama yang dilakukan tanggal 1 Juli 2011, kas yang dibayarkan sesuai dengan jumlah sekarang yaitu 4.000. Kas yang dibayarkan ini akan sama setiap periode. Jadi 4.000 itu akan terulang sampai periode ke-10. Nah, dari 4.000 itu kita menghitung beban bunga. Namun beban bunga ini tidak akan sama setiap periode seperti kas yang dibayarkan. Beban bunga dihitung dengan suku bunga efektif yang dikalikan dengan kas yang dibayarkan dan jumlah periode. Nah, beban bunga akan diketemukan senilai $3.256. Nah, kas yang dibayarkan dikurangkan dengan beban bunga akan menghasilkan premi yang diamortisasi sebesar $744. Nah, premi yang diamortisasi ini akan mengurangkan jumlah tercatat obligasi sehingga yang tadinya $108.530 dikurangkan $744 menjadi $107.786. Itu akan berlangsung setiap periode angsuran sampai angsuran terakhir tertanggal 1 Januari 2016, kas yang dibayarkan sebesar $4.000 dengan beban bunga $3.029, yang berarti premi yang diamortisasikan sebesar $971, dan jumlah tercatat obligasi sesuai dengan nilai jatuh temponya yaitu $100.000. Nah, kas yang dibayarkan ini akan berjumlah $40.000 pada akhir periode. Beban bunganya $31.470 dan $8.530 untuk premi yang diamortisasi. Kita akan membuat jurnal.
pencatatan atas penerbitan obligasi ini, untuk penerbitannya ini tanggal 1 Januari 2011, maka yang kita catat adalah kas pada debit sebesar $108.530 dan utang obligasi pada kredit sebesar $108.530. Nah, untuk pencatatan atas pembayaran bunga pertama itu berarti dilakukan pada angsuran pertama, yaitu tertanggal 1 Juli 2011. Nah, beban bunga obligasi ini sebesar 3.256 pada debit, utang obligasi pada debit sebesar 744 dan kas pada kredit sebesar beban bunga ditambah utang yaitu $4.000. Nah, untuk bunga yang masih harus dibayar, kan misalnya gini, suatu perusahaan ini laporan keuangannya disiapkan pada akhir bulan Februari. Nah, maka perusahaan menetapkan tingkat premi yang sama dengan jumlah, bukan untuk mendapatkan beban bunga yang tepat, tapi agar selaras aja. Nah, perhitungan beban bunga yang akan kita lakukan yaitu yang pertama menghitung bunga akrual. Bunga akrualnya yang kita hitung adalah $1.333,33 yang didapat dari $4.000 dikali 2/6, lalu dikurangkan dengan premi yang diamortisasikan sebesar $248 yang berasal dari $744 dikali 2/6. Nah, dari pengurangan premi yang diamortisasi ini, maka akan muncul beban bunga dari Januari sampai Februari sesuai dengan laporan keuangan yang disiapkan sebesar $1.085,33. Nah, kita catat jurnalnya. Beban bunga obligasi pada debit sebesar $1.085,33, utang obligasi $243 pada debit, dan utang bunga obligasi pada kredit sesuai dengan jumlah beban dan utang yaitu $1.333,33. Nah, selanjutnya kita harus menghitung nih amortisasi preminya. Nah, amortisasi premi itu yang pertama, Maret sampai dengan Juni, itu $744 dikali 4/6. Yang akan menghasilkan $496. Nah, premi yang diamortasi kedua itu Juli sampai Agustus, itu $766 dikalikan 2/6, menghasilkan $255,33. Maka jumlah seluruh akumulasi premi yang diamortisasi dari Maret sampai Agustus 2011 sebesar $751,33. Nah, obligasi yang diterbitkan di antara tanggal bunga, karena untuk obligasi yang diterbitkan di antara tanggal bunga, karena perusahaan tuh nggak mungkin menerbitkan obligasi pada selalu tepat setiap saat pada tanggal bunga terbit itu, maka investor akan membayar kepada penerbit bunga obligasi sejumlah bunga yang timbul dari pembayaran bunga terakhir sampai dengan tanggal penerbitan obligasi. Nah, misalkan obligasi yang diterbitkan pada nilai pari, misalkan gini, obligasinya itu 5 tahun, tertanggal dari 1 Januari 2011, itu diterbitkannya nggak tanggal 1 Januari tuh, tapi tanggal 1 Mei 2011. Nilai parinya itu $100.000. Maka jurnal yang kita buat pada 1 Mei 2011 adalah kas pada debit 100.000, utang obligasi pada kredit 100.000. Lalu kita buat lagi jurnal 1 Mei 2011, kas pada debit 2.667 dan beban bunga obligasi 2.667 yang didapat dari nilai pari dikalikan bunga dikalikan bulan per 12. Artinya 100.000 dikalikan 0,08 dikali 4/12. Nah, tanggal 1 Juli 2011 kita bikin jurnal lagi. Beban bunga obligasi 100.000 dikali 0,08 kali 1/2 sebesar 4.000 pada debit dan kas pada kreditnya yaitu $4.000. Lalu setelah itu kita akan membahas tentang obligasi yang diterbitkan di diskonto atau premi. Nah, misalkan obligasi ini diterbitkan pada harga diskonto atau premi antara tanggal bunga, maka harus diperhitungkan nih pembayaran bunga parsial, terus jumlah amortisasi efektif periode parsial tersebut. Nah, pertama kan kita harus menentukan jumlah bunga parsialnya. Nah, obligasinya ini suku bunga efektifnya 8%, terbitnya 1 Mei 2011 dengan yield atau dividennya sebesar 6%. Nah, tanggal 1 Mei 2011 kita bikin jurnal lagi. Kasnya pada debit $108.039, utang obligasi
pada kredit $108.039. Lalu kita bikin lagi nih tanggal 1 Mei 2011, yaitu kas 2.667 pada debit, beban bunga obligasi 2.667 pada kredit yang diperoleh dari 100.000 dikalikan suku bunga efektif 0,08% dikali 4/12. Nah, tanggal 1 Juli 2011 kita buat nih jurnal lagi dengan beban bunga obligasinya 100.000 dikali 0,08 kali 1/2 yang menghasilkan 4.000 pada debit. Nah, kas pada kreditnya juga 4.000. Nah, setelah itu kita bikin amortisasi bunga periode parsial. Nah, bunga kas yang dibayar 1 Juli 2011 itu kan 4.000. Yang diterima tanggal 2 Mei itu kan 2.667. Nah, bunga kas yang dibayar ini dikurangkan dengan bunga kas yang diterima, sehingga menghasilkan kas neto yang dibayarkan sejumlah $1.333. Lalu, kas neto yang dibayarkan ini dikurangkan dengan beban bunga obligasi atau yield 2 bulan sebesar 1.080 yang akan menghasilkan amortisasi premi sebesar 253. Itu untuk menghitung amortisasi bunga periode parsialnya atau amortisasi. Kemudian dilakukan pencatatan pembayaran bunga dan amortisasi premi pada tanggal 1 Juli 2011. Jurnalnya, beban bunga obligasi pada debit 4.000, kas pada kredit 4.000, utang obligasi pada debit 253, beban bunga obligasi pada kredit 253. Materi selanjutnya yaitu wesel bayar jangka panjang. Wesel dinilai pada nilai sekarang dari arus kas bunga dan pokok di masa depan. Perusahaan melakukan amortisasi diskonto atau premi selama umur wesel, sama seperti diskonto atau premi obligasi. Nah, wesel jangka panjang serupa dengan obligasi karena tanggal jatuh tempo yang tetap dan memiliki suku bunga yang dinyatakan atau secara implisit. Selanjutnya, wesel diterbitkan pada nilai nominal. Di sini ada contoh pengakuan wesel bayar jangka waktu 3 tahun senilai $1.000 pada nilai nominal diterbitkan Scandinavius Import kepada Bigelow Corp. Tingkat yang dinyatakan sama dengan tingkat efektif yakni sebesar 10% dan tingkat nominal yang sama yaitu sebesar 10%. Jadi nilai nominal dan nilai jual wesel sama yaitu sebesar $10.000 karena tingkat bunga efektif dan bunga nominal yang sama yaitu sebesar 10% dengan jangka waktu pembayaran 3 tahun dan kas yang dibayarkan setiap tahun sebesar $1.000. $1.000 diperoleh dari 10.000 dikali dengan 10% yang dibayarkan pada akhir tahun, sehingga pencatatannya, Scandinavian mencatat penerbitan wesel kas pada debit 10.000, wesel bayar pada kredit 10.000. Pengakuan bunga yang terjadi setiap tahunnya, beban bunga pada debit 10.000, kas pada kredit 10.000. Kemudian selanjutnya, wesel tidak diterbitkan pada nilai nominal. Yang pertama ada wesel tanpa bunga. Jika perusahaan menerbitkan wesel berbunga 0 atau wesel tanpa bunga non-interest bearing semata-mata untuk menerima kas, perusahaan mengukur nilai sekarang dari nilai kas yang diterima. Jadi, perusahaan penerbit mencatat selisih antara nilai nominal dan nilai sekarang sebagai diskonto dan mengamortisasi jumlah tersebut pada beban bunga selama umur wesel. Contohnya yaitu penawaran wesel tanpa suku bunga nominal tapi hanya dengan menggunakan suku bunga efektif. Kemudian yang kedua wesel berbunga. Jika suku bunga efektif lebih besar dari suku bunga nominal, maka nilai jual wesel lebih kecil dibandingkan dengan nilai nominal, sehingga wesel tersebut diterbitkan dengan harga diskonto. Apabila suku bunga efektif lebih kecil dari suku bunga nominal, maka nilai jual wesel lebih besar dari nilai nominal sehingga wesel tersebut diterbitkan dengan harga premium. Selanjutnya, wesel bayar dalam situasi khusus yang tidak seperti wesel bayar pada umumnya. Yang pertama, wesel yang diterbitkan untuk properti, barang, atau jasa. Perusahaan mungkin menerima properti, barang, atau jasa dengan menerbitkan wesel bayar. Saat menukarkan instrumen utang atau jasa dengan properti, barang, atau jasa dalam transaksi wajar, suku bunga yang dinyatakan dianggap wajar, kecuali yang pertama, tidak ada suku bunga yang dinyatakan. Nah, jika tidak ada suku bunga yang dinyatakan, maka jumlah
Bunga adalah selisih antara jumlah nominal wesel dan nilai wajar properti. Yang kedua, suku bunga yang dinyatakan tidak masuk akal. Yang ketiga, nilai nominal yang tertera dalam instrumen utang berbeda secara material dari harga jual tunai saat ini untuk barang yang sama atau sejenis atau dari nilai wajar instrumen utang saat ini. Kemudian yang kedua, pilihan suku bunga. Dalam transaksi wesel, suku bunga efektif dapat ditentukan oleh faktor-faktor lain yang terlibat dalam pertukaran, seperti nilai wajar dari barang atau jasa yang diberikan atau diterima. Namun, apabila perusahaan tidak bisa menentukan nilai wajar dari properti, barang atau jasa, maka akan cenderung sulit untuk menentukan nilai sekarang dari wesel. Maka perusahaan harus memperkirakan suku bunga yang berlaku yang mungkin berbeda dari suku bunga yang dinyatakan pada wesel. Proses pendekatan suku bunga ini disebut imputation, dan suku bunga yang dihasilkan disebut suku bunga yang diperhitungkan. Selanjutnya, wesel bayar hipotek. Bentuk wesel bayar yang paling umum adalah wesel bayar hipotek. Wesel bayar hipotek adalah promes yang dijamin dengan dokumen yang disebut hipotek yang menjanjikan hak atas properti sebagai jaminan atas pinjaman tersebut. Hipotek dapat dibayarkan seluruhnya pada saat jatuh tempo atau dengan angsuran selama masa pinjaman. Kebanyakan kreditur menawarkan hipotek dengan bunga variabel atau disebut juga sebagai suku bunga mengambang atau suku bunga yang dapat disesuaikan yang menggunakan suku bunga terkait dengan perubahan suku bunga pasar yang berfluktuasi. Nah, peminjam ini biasanya menerima kas dalam jumlah nominal wesel hipotek, di mana jumlah nominal wesel itu merupakan kewajiban yang sebenarnya dan tidak ada diskonto atau premi yang terlibat. Tetapi, apabila dikenakan penilaian poin oleh pemberi pinjaman, maka jumlah total yang diterima oleh peminjam kurang dari jumlah nominal wesel. Poin menaikkan suku bunga efektif di atas yang ditetapkan suku bunga dalam wesel. 1 poin adalah 1% dari nilai nominal wesel. Selanjutnya, pelunasan liabilitas jangka panjang. Ada 3 situasi pelunasan hutang yang umum terjadi. Yang pertama, pelunasan dengan kas sebelum jatuh tempo. Jumlah yang dibayarkan untuk pelunasan sebelum jatuh tempo termasuk premi dan biaya perolehan kembali, atau bisa disebut juga sebagai harga perolehan kembali. Jika kelebihan jumlah tercatat neto di atas harga perolehan kembali disebut keuntungan dari pelunasan. Sedangkan kelebihan harga perolehan kembali di atas nilai yang tercatat adalah kerugian dari pelunasan. Situasi yang kedua yaitu pelunasan dengan cara pengalihan aset. Yang ketiga, pelunasan dengan modifikasi persyaratan. Selanjutnya, opsi nilai wajar. Perusahaan mempunyai opsi untuk mencatat nilai wajar di akun mereka untuk sebagian besar aset dan liabilitas keuangan termasuk obligasi dan wesel bayar. Selanjutnya, pembiayaan di luar neraca. Biasanya pembiayaan off balance sheet ini adalah upaya untuk meminjam uang sedemikian rupa untuk mencegah pencatatan kewajiban. Yang terakhir, penyajian dan analisis. Kreditor dan pemegang saham jangka panjang tertarik pada jangka panjang perusahaan solvabilitas, terutama kemampuannya untuk membayar bunga saat jatuh tempo dan membayar kembali muka nilai hutang pada saat jatuh tempo. Hutang ke aset dan waktu bunga yang diperoleh adalah 2 rasio yang memberikan informasi tentang kemampuan membayar hutang dan solvabilitas jangka panjang suatu perusahaan. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.